Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zara Awalia, NIM 1872050019. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A. Dosen pengampu yaitu Karyadi MM. Di sini saya akan menjelaskan atau meringkas resume dari mata kuliah manajemen keuangan dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Yaitu materinya adalah pertama konsep dasar manajemen keuangan, dan kedua penggunaan rasio dalam analisis finansial, dan ketiga modal perusahaan dan kerja, dan keempat modal kerja, dan kelima sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal, dan keenam biaya penggunaan modal. Adapun konsep dasar manajemen keuangan. Nah, ada apa sih manajemen keuangan itu? Nah, manajemen keuangan merupakan kegiatan merencanakan dan mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas finansial, contoh pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan pun harus menerapkan prinsip manajemen umum pada sumber daya keuangan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan berdasarkan keputusan yang tepat. Dan kedua adalah pemanfaatan uang yang tepat dan optimal supaya efisiensi terus terjaga. Dan ketiga, mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari internal ataupun eksternal. Selanjutnya itu pertemuan kedua. Materinya adalah penggunaan rasio dalam analisis finansial. Nah, pengertian analisis rasio keuangan adalah Herfindo tahun 2010 memberikan pengertian bahwa rasio merupakan satu angka yang dibedakan dengan angka lainnya sebagai sebuah hubungan, sementara Jonathan Golian tahun 2001 memberikan pernyataan tentang rasio yang merupakan suatu angka yang didefinisikan pada suatu pola, kemudian dibandingkan dengan pola lainnya dan dinyatakan oleh persentase. Sementara itu, keuangan merupakan satu hal yang dihubungkan dengan akuntansi, seperti melakukan pengelolaan keuangan serta adanya laporan keuangan yang berpengaruh pada analisis rasio keuangan. Jadi analisis rasio keuangan merupakan indeks yang diterapkan dengan adanya angka-angka akuntansi yang saling berhubungan, kemudian diperoleh berdasarkan pembagian angka yang satu dengan lainnya. Begitu menurut James Charter Fence Home, mengutip dari Kashmir tahun 2008. Nah, adapun fungsi analisis rasio keuangan. Finansial ratio atau disebut juga finansial rasio keuangan adalah alat analisa keuangan perusahaan dalam review berhasil suatu perusahaan dengan panduan perbandingan data keuangan yang ada di dalam laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba atau rugi, laporan aliran kas. Sebenarnya pengertian rasio merupakan sebuah alat yang disebut pada arithmetical yang bisa berguna dalam menerangkan konektivitas antara dua jenis data keuangan. Analisa rasio keuangan memerlukan data laporan keuangan yang sudah tersedia sebagai acuan penilaiannya, namun begitu didasarkan dengan data serta keadaan masa lalu. Analisis rasio keuangan diartikan untuk mereview risiko serta peluang yang ada di masa yang akan datang. Nah, materi selanjutnya yaitu model perusahaan dan modal kerja. Nah, adapun model perusahaan. Model
model kerja perusahaan bernilai positif. Jika harta lancar, perusahaan lebih besar dari jumlah kewajiban lancarnya. Sebaliknya, jika kewajiban lebih besar daripada harta perusahaan, maka keuangan perusahaan dinyatakan kurang baik atau model kerjanya negatif. Nah, adapun model kerja. Model kerja apa sih? Ya, model kerja adalah model yang dimiliki perusahaan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek perusahaan. Dengan kata lain, model kerja merupakan model yang menunjukkan kemampuan dan kesehatan keuangan perusahaan. Nah, adapun sumber materi selanjutnya itu sumber-sumber penawaran modal. Apa sih sumber-sumber penawaran modal itu? Nah, sumber penawaran modal itu dari sumber inter dan sumber eksternal yang mempunyai macam-macam sendiri untuk memahaminya lebih dalam, termasuk laba ditahan, depresiasi, supplier, bank-bank, dan pasar modal, dan bagaimana cara pemindahan modal. Jenis-jenis modal terdiri dari modal asing atau utang jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan modal sendiri. Adapun pengertian biaya modal. Apa sih pengertian biaya modal itu ya? Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal atau cash of capital mengacu pada jumlah pengembalian yang harus dimiliki perusahaan atas investasi tertentu setelah biaya modal diperhitungkan. Adapun tujuan modal. Tujuan modal dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan. Dan yang kedua adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan ketiga adalah mempermudah penentu keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.